Baik teman-teman, kita jumpa lagi. Berikut ini saya coba buatkan video untuk tutorial penginputan laporan surplus dan non surplus di CPD. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ini teman-teman masukkan CPD, muncul Indonesia. Nah, kemudian sini sudah password dan username-nya, tinggal saya login aja. Jika teman-teman sudah masukkan, pilih di sini di sebelah menu sebelah kiri ini dana desa, pilih kegiatan surplus. Misalkan di sini kayak untuk district 5, kita ambil contoh district 5 ya, untuk kegiatan surplus. Kita lihat di kampung, kita perhatikan di district 5, kita ambil di distrik Sujak atau Murait atau Yembuna. Nah, misalkan di Baun, kampung Baun atau Sumbekas, kita lihat contoh di kampung Sumbekas ini, kita lihat di sebelah kanan tombol warna biru ini, view, kita klik situ, muncul seperti ini. Kemudian di sini kita lihat belum terisi semua, masih kosong. Nah, kita lihat ini ada jalan dan rumah. Misalkan dana tahap 2 ini 30% mereka bangun untuk pergunakan untuk bangunan rumah. Teman-teman tinggal klik yang tombol biru ya, tombol biru ini ya, klik di sini. Akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini yang akan kita input laporannya. Misalkan rumah tidak layak huni, kita bisa berikan keterangan pembangunan rumah permanen dengan upah, misalkan ini kegiatannya adalah ada PKTD-nya ya, jadi dengan upah diberi upah dari dana desa. Jadi kemudian di sini sudah otomatis ya pelaksanaan pembangunan, rincian bidang. Kalau rumah kita cari di sarana dan prasarana desa. Nah, kemudian kita pilih sini, lihat ada ke bawah ada rumah di jenis prasarananya. Kalau kita pilih yang lain, kita pilih sarana prasarana sosial dasar, tidak akan ada rumah di sini. Tidak akan ada rumah. Kalian harus pilih yang tepat. Teman-teman nanti bisa menyelesaikan seperti kegiatan air bersih, MCK, sebak sampah, drainase, selokan, itu ada semua ada di sini. Sarana prasarana desa ini ya sifatnya umum, jalan, jembatan, rumah. Nah, kalau rumah yang saya pilih di sini, kemudian kita cari lihat ada rumah huni ya, lokasinya teman-teman bisa masukkan saja kampung yang ini, kampung Sumbekas, kampung Sumbekas. Sifat kegiatan adalah pembangunan, swakelola ya. Unit rumahnya misalkan 2 unit, 1 unit ya, ini 1 unit, realisasinya juga 1 unit. Misalkan dia terrealisasi 1 unit ini walaupun di progres lapangan belum 100%, dia baru pondasi atau mungkin baru boplang. Nah, tapi sudah ukurannya sama, maka 1 unit sudah terrealisasi. Nah, kita masukkan saja realisasinya 1 unit. Nah, untuk biayanya, misalkan dana yang diperuntukkan tahap 2 ini ada sebesar 150 juta. Nah, itu yang diperuntukkan untuk rumah, jadi masukkan 150 juta. Kemudian fisik tertimbang kita anggap dia masih, mereka baru boplang ya, baru 5% lah. Kemudian rencana HOK, misalkan di RAB, teman-teman bisa lihat di RAB untuk kampung Sumbekas. Ya, teman-teman bisa lihat ini contoh aja. Untuk cari di RAB, pekerja itu misalkan 145, 245. Kemudian tukang misalkan itu di RAB-nya 300, 276.
mandor kalau tidak ya kosongkan. Realisasi apa? Karena pekerjaan belum jalan, ya, baru jalan ya anggap saya masih nol. Total upah ini dari rumah itu, misalkan dia menghabiskan sekitar 70 juta, atau untuk satu rumah biasanya berapa ya, 50-60 juta ya, misalkan 57 juta, nah, seperti itu. Rencana realisasinya masih nol. Kemudian ya ini jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin. Kalau sudah kerja, kemudian kalau baru kerja ya otomatis belum ada ya, realisasinya juga belum ada. Kemudian di sini tanggal mulai pekerjaan kemarin pencairannya tanggal berapa, atau kita anggap saya mulai tanggal 1 November ya. Nah, selesainya itu kita anggap sampai bulan Desember dulu. Di sini bisa lihat di sini pilih Desember, kembali maju. Misalkan selesai tanggal 15 Desember, tanggal 1 berarti 45 hari kurang lebih, seperti itu. Dari targetnya 45 hari. Masalah dia lewat dari tanggal Desember dan Januari itu selesai itu nanti. Ini untuk lama hari kerja kita targetkan 45 hari misalkan. Boleh juga 30 hari tidak sesuai dengan kalender sana. Kita masukkan yang penting satu rumah itu ya 30-40 hari, jangan sampai 100 hari 200 hari, itu tidak mungkin. Kalau antara pekerjaan dari November selesainya Januari atau Februari, mungkin itu dia sudah 3 bulan, berarti 120 hari. Di sini jangan kita masukkan 120 hari, kita kasih waktu yang masuk akal, karena yang terhitung cuma mereka punya waktu kerja saja, bukan waktu saat istirahat itu tidak terhitung. Kita lanjut, ini jumlah tenaga kerja berdasarkan status. Jumlah tenaga kerja tadi yang ada ini realisasi jumlah tenaga kerja di bawah ini. Nah ini perempuan, oh ya saya lupa jelaskan ini ya. Untuk jumlah tenaga kerja laki-laki sekian, perempuan ini terbagi ada perempuan yang statusnya sebagai pekerja, dia sebagai kepala keluarga. Kemudian non PK ini yang bukan kepala keluarga. Jadi misalkan ada suami istri bekerja situ, perempuannya itu non PK. Tapi kalau ada perempuan yang saja yang bekerja kemudian dia menafkahi dia punya rumah tangga, berarti dia masuk di PK, itu dijumlahkan. Kemudian RTM, ini rencana jumlah tenaga berdasarkan status. Statusnya di sini kita lihat pada RTM penganggur dan segala macam. Teman-teman bisa perkirakan dia atau mungkin berdasarkan data di lapangan bisa disesuaikan antara rencana dan realisasi. Kalau memang yang bekerja semua rumah tangga miskin ya masukkan di sini rumah tangga miskin, gitu. RTM semuanya, gitu. Kalau belum ada realisasi ya dikasih 0 saja, kasih ya 0. Kemudian realisasinya manfaat laki-laki ya, ini satu rumah itu ada berapa orang, laki-laki ada 3 orang mungkin, ya, mungkin 3 orang, perempuannya mungkin 4 orang kan, atau ya 4 orang sekitar itu, mungkin RTM ya semuanya 7 orang. Kemudian dokumentasi 0%, tinggal browsing, datanya sudah dalam laptop. Teman-teman browsing, cari saya di dalam filenya, diletakkan dengan klik double, otomatis saya langsung muncul. Kemudian setelah ini sudah tersimpan, pastikan jangan ada yang tidak terisi. Misalkan di sini saya kasih kosong, tidak terisi ya, dia tidak mau menyimpan, laki-laki harus terisi. Ini berarti dia yang ke 0 saya sudah cukup, tidak tersimpan. Itu untuk surplus. Kita lanjut ke non surplus. Kita buka kembali sini di Kudes, lihat kegiatan non surplus. Misalkan di kampung listrik yang pun juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seperti biasa, masuk lagi sini bencana alam ya. Misalkan bencana alam sudah terrealisasi 300 juta ya, kita lihat sini kegiatan pengelolaan bencana ini bantuan langsung tunai dan penanggulangan COVID-19. Di sini bencananya ada BLT,